Halo, jumpa lagi di sini. Hari ini kita mau ngulik bareng nih satu konsep yang rasanya kok gimana ya, gue banget atau mungkin Anda banget juga deh dalam hidup modern ini. Namanya non tempat. Nah, kita mau coba bedah ide ini sama era yang katanya sih melahirkan dia, yaitu supermodernitas. Ini semua idenya datang dari seorang antropolog Prancis namanya Marc Auger. Sumber kita kali ini langsung dari buku pentingnya Auger, judulnya Non-Places, Introduction to an Anthropology of Supermodernity. Keren ya judulnya. Terus misi kita apa nih? Ya, pengen ngerti lah apa sih sebenarnya non-tempat itu, terus gimana supermodernitas ngebentuknya, dan efeknya apa buat pengalaman kita sehari-hari, itu yang penting kan? Oke deh, kita bongkar yuk. Kita mulai dari gambaran yang mungkin Anda sering banget alami. OJ itu cerita soal orang namanya Pierre Dupont. Lagi jalan-jalan dia, terus dia interaksi sama mesin ATM, lewat gerbang tol otomatis, di bandara, ya tempat-tempat transit gitulah. Tempatnya rame, tapi kok anehnya rasanya sepi banget ya. Pernah merasa gitu gak? Nah, jadi intinya apa sih gagasan Auge soal non-tempat ini sebenarnya? Dia kasih contoh kan kayak bandara, jalan tol, supermarket, jaringan hotel, wah bahkan kamp pengungsian juga disebut. Ini katanya beda banget sama yang dia sebut tempat antropologis. Nah, bedanya di mana tuh? Iya, jadi gini, beda utamanya itu ada di makna sama hubungan sosialnya. Kalau tempat antropologis itu contohnya kayak rumah masa kecil kita, atau desa tempat kita lahir, atau mungkin tugu peringatan penting, itu ruangannya penuh banget sama identitas. Penuh sama relasi sosial, sejarahnya tuh kayak nempel kuat di situ. Punya cerita lah tempatnya. Nah, sebaliknya, non-tempat itu lebih ke ruang transit ya. Ruang buat lewat doang, atau ya buat belanja, buat komunikasi, tapi sifatnya cenderung anonim. Orang tuh cuma lalu lalang aja di sana. Dan seringnya, kita sendirian di tengah keramaian itu. Jadi kayak, identitas sosial kita, sejarah lokal tempat itu, kayak di-pause dulu gitu, sementara kita di sana. Tapi ada yang unik di sini. Yang menarik itu, paradoks aksesnya. Gini, buat bisa masuk ke dalam anonimitas non-tempat ini, seringnya Anda malah harus ngebuktiin identitas Anda dulu. Harus nunjukin paspor, atau kartu kredit, tiket pesawat yang ada nama Anda. Aneh kan? Mau jadi anonim kok malah ditanya identitas. Oh ya bener juga, kayak si Pierre Dupont tadi ya. Interaksinya kan standar banget, kayak cuma transaksi aja gitu. Mesin ATM ngasih duit, gerbang tol kebuka otomatis, terus check-in pesawat yang ya efisiensi. Tapi gitu aja, nggak ada ngobrol basa-basi personal. Belanja di duty free juga gitu, kayak ada rasa bebas sesaat gitu ya, lepas dari rutinitas. Tapi ya sendirian aja rasanya. Persis, tepat sekali. Hubungan di non-tempat itu sifatnya lebih ke kontraktual dan individual. Kontraknya sama sistemnya, bisa sama ruang itu sendiri, atau sama entitas yang ngelola tempat itu. Misalnya maskapai penerbangan atau pengelola jalan tol. Bukan hubungan sosial yang organik antar orang-orang yang kebetulan lagi ada di situ. Di sana, Anda tuh lebih banyak interaksi sama tulisan, kayak rambu-rambu, layar informasi, instruksi di mesin, dibanding sama orang lain secara, gimana ya, secara berarti gitu. Oke oke, jadi kayak bedanya stasiun kereta sama katakanlah rumah nenek kita gitu ya. Iya. Satu fungsinya ya buat lewat, efisien, satunya lagi penuh kenangan, cerita, hubungan, paham-paham. Nah terus Auge ini kan nyambungin munculnya non-tempat ini sama kondisi yang dia sebut surmodernitas. Apalagi nih maksudnya? Nah katanya di sini nih bagian yang seru, dia ngomong ada 3 macam kelebihan atau ekses. Kayak hidup kita ini, kebanyakan sesuatu gitu. Gimana tuh? Iya, betul. Surmodernitas itu cirinya memang serba berlebih, serba ekses. Oge mengidentifikasi 3. Yang pertama, itu ekses waktu. Maksudnya rasanya sejarah itu bergerak cepat banget. Kita dibanjiri berita, peristiwa, informasi tiap hari. Rasanya baru kemarin kejadian A, hari ini udah kejadian B, C, D. Jadinya kita terus-menerus dituntut buat memahami masa kini yang padat banget ini. Sementara masa lalu, seringkali jadi sekedar tontonan aja. Atau jadi nostalgia yang dikemas ulang buat dijual. Kita jadi agak susah gitu memaknai masa lalu secara mendalam karena masa kini udah terlalu riuh. Terus yang kedua, ada ekses ruang. Ini agak paradoks juga.
Di satu sisi, dunia ini kayak makin sempit ya, gara-gara teknologi transportasi canggih, komunikasi instan. Kita bisa kemana-mana dengan cepat, bisa ngobrol sama orang di belahan dunia lain. Tapi di saat yang sama, ruang itu justru kayak makin melar, makin luas. Jaringan jalan tol makin panjang, rute penerbangan makin banyak, mall makin gede-gede, dan yang paling penting nih, ruang citra atau gambar dari media dan layar itu kan nggak ada habisnya. Nah, ini bikin pandangan kita soal dunia jadi cenderung mirip-mirip, seragam, tapi sekaligus kita merasa jauh dari realitas di lapangan. Auge pakai analogi yang keren soal rumah. Dulu, katanya, pusat rumah itu perapian. Itu simbol Hestia, dewi rumah tangga Yunani, yang fokusnya ke dalam, ke keluarga. Sekarang pusat rumah kita apa? Seringnya TV layar datar gede atau komputer, ya kan? Nah, itu simbol Hermes, dewa perjalanan, pertukaran, dewa dunia luar. Jadi pusat rumah kita sekarang justru jendela ke dunia luar, nyambung kemana-mana lewat layar itu. Terus yang ketiga ada ekses ego atau individualisme. Fokusnya geser banget ke individu. Individu jadi pusat interpretasi dunianya sendiri. Kayak kita jadi sutradara buat film hidup kita masing-masing. Nah, di non tempat tadi, kan orang bikin hubungan kontrak sendirian aja sama sistemnya. Jadinya, kebutuhan buat cari makna hidup itu jadi urusan yang lebih personal, lebih individual. Kenapa? Karena pegangan nilai-nilai kolektif di masyarakat rasanya makin cair, makin nggak jelas. Wah, gila sih, 3 ekses itu. Kebanyakan informasi waktu, kebanyakan jangkauan ruang, tapi juga banjir gambar, terus fokus banget ke diri sendiri. Kayaknya kena banget ya sama apa yang kita rasain sekarang. Terus gimana nih nyambungnya semua ini ke fenomena globalisasi? Sama perubahan kota-kota kita yang makin gede dan mungkin makin mirip satu sama lain. Nah, itu nyambung banget. Globalisasi, dalam pandangan Auge, itu kan memperluas pasar bebas sama jaringan teknologi informasi kemana-mana. Efeknya dua. Di satu sisi, bikin banyak hal jadi mirip, jadi homogen. Kita bisa nemu merek yang sama, gaya hidup yang mirip di kota manapun. Tapi, sekaligus juga menciptakan eksklusi. Ada pihak-pihak atau tempat-tempat yang makin tersingkir, nggak ikut dalam jaringan global ini. Ini juga terkait erat sama urbanisasi. Kota makin gede jadi megapolitan. Terus muncul fenomena kayak untayan urban gitu, kota-kota kecil atau daerah pinggiran yang nyambung terus di sepanjang jalur transportasi utama, kayak jalan tol atau rel kereta cepat. Auge bilang ada semacam desentralisasi rangkap tiga. Apa aja tuh? Pertama, nilai sebuah kota makin ditentukan oleh kemampuannya impor-ekspor manusia dan citra, bukan lagi cuma soal produksi barang. Kedua, rumah kita pusatnya jadi layar yang nyambung ke dunia luar tadi. Ketiga, kita sebagai individu juga terdesentralisasi oleh gadget pribadi kita. Kita kayak ada di mana-mana lewat ponsel kita, tapi mungkin jadi kurang hadir di tempat kita berada secara fisik. Akibatnya muncul kontras nih, antara ilusi dunia kota, kesan seragam global yang sering ditampilkan di media atau iklan, seolah semua kota besar itu sama aja, dengan realitas kota dunia. Maksudnya kota dunia itu ya keragaman yang nyata, tapi juga perpecahan di dalam setiap kota besar itu sendiri. Ada daerah kumuh, ada kompleks perumahan super elit, ada pusat bisnis yang gemerlap, semua campur aduk tapi seringkali terpisah. Kita juga lihat kan, makin banyak kompleks perumahan privat yang mau masuk harus pakai kartu akses atau kode, jadi kayak dunia yang terkotak-kotak, penuh batas dan larangan buat individu tertentu. Kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, semua ini seringkali didukung sama apa yang Auge sebut estetika jarak. Maksudnya, cara kita memandang dunia itu sering dari atas. Kayak lihat citra satelit, foto dari drone, atau pemandangan dari gedung pencakar langit. Nah, pandangan dari jauh ini cenderung bikin kita nggak terlalu ngeh sama gesekan sosial, ketimpangan, atau fragmentasi yang ada di lapangan. Dunia kelihatan lebih mulus, lebih teratur dari ketinggian. Oke. Jadi kompleks banget ya dampaknya. Terus balik lagi ke pengalaman personal nih. Rasanya gimana sih jadi gue atau jadi Anda gitu ya, di tengah-tengah non-tempat itu? Apa yang paling dominan kita rasain pas lagi di bandara atau di mall gede gitu misalnya? Ya, pengalaman utamanya itu menurut Auge adalah kesendirian dan keserupaan. Solitude and similitude istilahnya. Anda sendirian, benar-benar sendirian secara sosial,
Tapi di saat yang sama, Anda mirip banget sama ratusan atau ribuan orang lain di sekitar Anda. Sama-sama lagi nunggu antrian, sama-sama lagi dorong troli, sama-sama ngikutin instruksi dari rambu atau layar. Mirip tapi nggak nyambung. Hubungan Anda kan tadi dijembatani sama teks, rambu, layar, instruksi mesin kasir swalayan, pengumuman lewat pengeras suara. Identitas asli Anda memang dicek pas masuk atau keluar, misalnya paspor atau tiket. Tapi begitu udah di dalam, ya Anda jadi anonim aja. Cuma sekedar pengguna, penumpang, atau konsumen nomor sekian. Lucunya, ini ada sisi menariknya juga. Kalau kita lagi di luar negeri, di tempat yang asing banget, kadang justru ngelihat logo merek global yang kita kenal, atau tata ruang bandara dan hotel yang standarnya sama di mana-mana, itu malah bisa bikin sedikit nyaman. Kayak ada pegangan gitu ya. Di tengah suasana yang asing, jadi ada potensi bebas sejenak dari peran sosial kita yang biasa, bisa jadi diri sendiri tanpa dituntut apa-apa. Tapi ya itu tadi, ada juga potensi terasing, merasa nggak nyambung sama siapa-siapa. Nah ini semua ujung-ujungnya bikin kita mikir sih, gimana ya sebetulnya kualitas hubungan sosial kita di era sekarang ini? Kalau makin banyak interaksi kita jadi impersonal, jadi lewat perantara sistem atau teks begini, apa dampaknya buat kita sebagai masyarakat? Pertanyaan bagus tuh. Nah, Auje juga ngomongin soal antropologi deket kan ya. Maksudnya gimana tuh? Jadi antropologi sekarang ngelihatin kita sendiri juga dong, bukan cuma suku-suku terpencil di hutan gitu. Gimana mempelajari dunia modern kita sehari-hari termasuk si non-tempat ini jadi penting buat antropologi zaman sekarang. Ya, ini pertikseran yang penting banget dalam disiplin antropologi. Dulu kan antropologi identik banget sama studi masyarakat eksotis, yang jauh di sana, yang dianggap primitif atau berbeda. Nah, OJ dan beberapa antropolog lain bilang, kita juga perlu meneliti kehidupan kita sendiri di sini, di tengah-tengah masyarakat modern atau surmodern ini. Nggak kalah kompleks dan menarik kok, fokusnya jadi bergeser. Sekarang antropologi dekat ini mencoba memahami gimana kategori yang lain atau otherness itu dikonstruksi dan diinterpretasikan di zaman sekarang. Yang lain ini bisa macam-macam ya. Bisa yang lain yang eksotis dari luar negeri, bisa juga yang lain yang beda suku atau kelas sosial di dalam masyarakat kita sendiri, atau bahkan yang lain yang ada di dalam diri kita. Misalnya identitas kita yang kadang terasa pecah atau nggak utuh. Jadi, individu dengan pengalamannya yang unik, yang mungkin terfragmentasi, dan hubungannya sama sistem global dan non-tempat ini jadi titik awal analisis yang krusial banget. Ini jelas nantang pandangan lama yang ngelihat budaya itu sebagai sesuatu yang homogen, stabil, adanya cuma di satu lokasi geografis tertentu, dan dipahami sama rata sama semua anggotanya. Kenyataannya kan lebih rumit dari itu ya. Wah, menarik banget ya. Jadi kayak ngaca gitu ya antropologi ya. Nggak cuma ngeliatin orang lain, tapi juga diri sendiri dan masyarakat kita. Terus katanya konsep OJ soal batas atau frontier itu juga agak beda dari biasanya. Bukan sekedar tembok pemisah gitu katanya. Gimana tuh? Betul sekali. Pandangan dia soal batas itu menarik. Dia nggak melihat batas itu melulu sebagai sesuatu yang negatif, kayak dinding pemisah atau garis demarkasi yang kaku. Batas itu, menurut dia, justru bisa berfungsi sebagai ambang, threshold kalau dalam bahasa Inggrisnya. Maksudnya ambang itu kayak pintu atau gerbang. Sesuatu yang justru mengundang kita untuk melintas, untuk bertemu, untuk berinteraksi, dan untuk saling mengakui perbedaan dengan yang lain di seberang batas itu. Contoh sederhananya apa? Ya belajar bahasa asing atau mempelajari budaya lain. Itu kan seperti kita melintasi batas secara simbolis ya. Kita membangun jembatan pemahaman. Kata Auje, dunia yang ideal itu bukan dunia tanpa batas sama sekali. Wah, kalau nggak ada batas sama sekali, bisa-bisa malah jadi dunia yang datar, abu-abu dan seragam semua. Nggak menarik dong? Justru dunia ideal itu adalah dunia di mana semua batas itu diakui keberadaannya, dihormati perbedaannya, tapi juga bisa dilintasi. Dari mana? Ya dari respek pada tiap individu sebagai pribadi yang unik, tapi juga sebagai bagian dari kemanusiaan yang saling terhubung. Oke, keren juga cara mandang batas sebagai ambang ya. Nah, ngomongin soal ruang dan batas lagi nih. Gimana dengan arsitektur zaman sekarang? Gedung-gedung yang megah banget, kadang bentuknya futuristik atau aneh gitu. Kan banyak tuh arsitek-arsitek bintang global yang karyanya ada di mana-mana, jadi ikon kota. Gimana Oje melihat peran arsitektur di tengah fenomena surmodernitas dan non-tempat ini? Iya, arsitek-arsitek top dunia atau star architects itu kan sering banget bikin bangunan yang jadi ikonik.
Jadi penanda kalau sebuah kota itu eksis dalam jaringan global. Gedung opera yang bentuknya unik, museum seni kontemporer, menara pencakar langit yang menjulang. Ini semua jadi semacam cap atau penanda kehadiran kota itu di peta dunia. Biar dianggap kota global gitu. Kadang memang karyanya terasa agak gimana ya, terlepas dari konteks lingkungan lokalnya. Ada arsitek terkenal, Rem Koolhaas, yang malah pernah nyeletuk agak provokatif, persetan dengan konteks. Nah, bangunan-bangunan ikonik ini seringkali jadi bagian dari estetika jarak yang tadi kita bahas. Sesuatu yang memang keren dilihat dari jauh, seringnya dinikmati lewat foto, video, atau dari kejauhan. Tapi menariknya, Auge ngelihat ada sisi lain juga dari arsitektur megah ini. Sisi yang mungkin nggak kepikiran. Meskipun arsitektur kayak gini bisa ikut mendukung ilusi sistem global yang mulus, yang seragam, yang tanpa gesekan, dia juga bisa punya dimensi utopis, katanya. Maksudnya gimana? Bangunan-bangunan yang spektakuler ini dengan bentuknya yang kadang aneh atau baru, seolah-olah ngasih kita potongan kecil atau petunjuk samar tentang kemungkinan masyarakat dunia di masa depan. Masyarakat planetari masa depan yang belum jadi nyata. Masyarakat yang mungkin lebih transparan, lebih terhubung, yang mungkin nggak akan pernah benar-benar terwujud secara ideal, tapi tetap jadi bayangan kemungkinan di masa depan. Analoginya gini, kalau kita lihat runtuhan bangunan kuno, kan kita jadi mikirin masa lalu yang udah hilang ya. Kita merasakan sensasi waktu yang telah berlalu. Nah, kalau kita lihat arsitektur megah kontemporer yang futuristik ini, mungkin kita bisa merasakan sensasi waktu murni yang mengarah ke depan. Menuju ke masa depan yang masih jadi teka-teki, yang masih penuh potensi. Jadi, bangunan-bangunan ini kayak semacam monumen. Bukan buat masa lalu, tapi buat masa depan yang belum datang. Ada harapan utopis di situ, meskipun samar. Oke, jadi banyak banget ya lapisannya konsep Ongge ini. Nah, kalau kita coba tarik kesimpulan nih buat kita semua yang dengerin, apa artinya semua ini? Konsep non-tempat ini yang katanya lahir dari ekses supermodernitas, kebanyakan waktu, kebanyakan ruang, kebanyakan ego, kayaknya emang relevan banget ya sama hidup kita sekarang. Ruang-ruang buat transit, buat belanja, buat komunikasi yang serba cepat dan efisien ini, ternyata ngebentuk cara kita bergerak, cara kita berinteraksi, bahkan mungkin cara kita ngelihat diri kita sendiri di dunia yang serba nyambung, tapi juga bisa bikin asing ini. Iya, intinya mungkin ada di tegangan ini ya. Di satu sisi kita lihat makin banyak aja ruang-ruang yang anonim, yang transaksional, yang efisien sih, tapi seringnya terasa dingin dan nggak personal. Kayak nggak ada jiwanya gitu. Tapi di sisi lain, kita sebagai manusia kan punya kebutuhan dasar yang nggak hilang. Kebutuhan akan tempat yang bermakna, yang punya cerita. Kebutuhan akan identitas yang kuat, hubungan sosial yang asli dan hangat, dan juga akar sejarah. Nah, non-tempat ini dia menciptakan kondisi kesendirian dan keserupaan. Semacam kerumunan orang-orang yang mirip tapi pada dasarnya sendirian. Bukan komunitas yang organik dan saling kenal kayak yang biasanya kita temukan di tempat antropologis yang tradisional. Pertanyaannya jadi buat Anda nih yang lagi dengerin, gimana menurut Anda? Nyambung nggak sih gagasan ini sama pengalaman pribadi Anda? Waktu lagi di bandara nunggu pesawat, atau pas lagi jalan di mall yang gede banget, atau kejebak macet di jalan tol, atau bahkan pas lagi asyik sendiri scrolling di dunia maya. Dunia maya kadang juga bisa kerasa kayak non-tempat kan ya? Kenal nggak sama perasaan anonimitas sementara itu? Dunia yang kayaknya banyak diatur sama tulisan dan layar, di mana kita lebih sering ngobrol sama mesin atau sistem daripada sama manusia lain secara langsung dan mendalam. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran Auge yang cukup provokatif, cukup bikin mikir. Di bagian akhir bukunya, dia berspekulasi begini. Jangan-jangan justru di dalam anonimitas non-tempat itulah, kita secara paradoksal, secara aneh, malah bisa merasakan kesamaan nasib kita sebagai manusia. Maksudnya, pas kita semua direduksi jadi sekedar pengguna, penumpang, atau konsumen yang seragam, nggak peduli lagi latar belakang kita apa, suku apa, kaya atau miskin. Mungkin justru di momen itulah muncul kesadaran soal kemanusiaan kita yang paling dasar, yang sama rata. Dia bahkan mengusulkan, mungkin nggak sih kalau kita bisa mengembangkan semacam etnologi kesendirian? Studi tentang pengalaman kesendirian di era modern ini? Nah, kayak apa ya bentuknya etnologi kesendirian itu? Dan apa yang bisa dia ungkap tentang hakikat hubungan antar manusia di dunia kita yang katanya super terhubung ini, tapi kok sekaligus bisa bikin kita merasa sangat terasing? Wah, itu pertanyaan besar tuh. Pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng setelah ini.